agak ribet guys kalau pakai asuransi, apalagi pakai BPJS. Halo, aku Kansa. Welcome to my YouTube channel. Subscribe ya. Ini ngurus apa lagi? C067, silakan ke counter 2. Hari ini mau kuret guys. Surat kenapa? Ya susah emang kalau misalnya udah kepentok hari Sabtu Minggu ya, jadi semuanya administrasi. Jadi gini aja guys, tipsnya ya, kalau misalnya pakai asuransi, mau asuransi kan, mau BPJS, mau ada tindakan atau mau periksa-periksa gitu ya, mendingan langsung aja lebih jelasnya ke rumah sakit. Tapi sebelumnya konfirmasi dulu ke asuransinya, ini di cover apa enggak. Nanti kalau misalnya dari rumah sakit info, iya ini ternyata bisa di cover dari asuransi, balik lagi aja, nggak usah lewat telepon, nggak usah nunggu telepon. Nunggu telepon datanya selip-selip. Jadi Mande mau tindakan kuret karena Dedenya udah meninggal di perut. Jadi berkembang cuma sampai 8 minggu doang. Harusnya sekarang tuh udah 12 minggu. kita tunggu aja ya. Jadi kalau kalian mau melakukan tindakan itu, kalau bisa diperjelas tuh semua data-datanya, biar nanti pas sampai rumah sakitnya nggak dioper sana oper sini. Juga harus ada cek lab ya. Ya kalau tindakan udah pasti ada Cek cek. lab juga, HIV semuanya harus jelas. Bentar deh, HIV/AIDS gimana nih? Nih, non reaksi. Oh iya. Non reaksi, non reaction. Jadi aman guys. Kita tindakan itu. 30 September. Berarti jaraknya berapa? 2 Bulan. minggu ya? Enggak dong, September. Oh iya, iya, Oktober. Iya, Gak 2 minggu apa-apa. ya? Gak apa-apa kan emang sekali, untuk HIV kan sekali, masa berkali-kali. Aku mau. Ya udah, kita tunggu nanti selanjutnya gimana, oke? Kami mana Mi jadi Mi? Iya, jadwalnya kuret itu jam 2. Terus ternyata mundur jadi jam 4 karena belum ada pembukaan. Jadi ternyata kuret tuh harus ada pembukaan dulu guys, supaya alatnya bisa masuk. Tadi udah dimasukin obat dari bawah, cuma belum mulus juga. Semangat. Jadi kita makan ini aja, roti. Oh, ini puasa. Dia puasa. Tinggal nunggu. Kansa nggak boleh datang sih Kansa. Puasanya mundur, tadinya jam 2 cepat, padahal udah pengen makan nih. Ya udah, nunggu nanti setelah operasi ya. Ya.
Udah selesai. Udah, bener-bener nggak berasa sama sekali Ini bias total ya. di sini. Terus Terus diajak ngobrol rumahnya di mana, terus udah kagak jawab, tiba-tiba udah sampai ruang pemulihan. Bas banget. tadi sih kalau kata dokter Aman, kalau kamu udah bisa jalan, udah enak, bisa langsung pulang. Oh iya, boleh. Boleh kalau Tadi dokter Aman. ngobrol sama kamu, Heeh. ketemu di mana? Depan nyamperin aku. Terus Iya gitu doang. Ya terus sekarang terserah kamu mau nginep apa mau pulang. Kita tanya aja ke dokter. takutnya kayak di cover kalau misalnya nggak pulang. Iya sih. Macet di cover nggak kalau nggak pulang. Kita coba tanya aja suster. Sekarang dari kamunya juga. Mau makan dulu guys. Apa banget? Kelaparan. Dari jam 7 puasanya, baru ditindak jam 4. Kalau papi makannya tetap masih ini. Kamu mau pi? Enggak. Kamu aja. Kamu aja. Ini banyak tau nasinya. Mukbang makanan. Jadi di sebelah aku ada yang operasi. Ini yang apa? Kista. Nah, saya sama kayak orang yang disasar. Saya ada dokter juga nih. Iya. Emang aku lagi setengah sadar. Bener-bener gak berasa guys. Coba kalau sesar tuh kayak gini ya, pasti enak banget. Gak berasa sama sekali. Tiba-tiba ditaruh, udah gitu nyuntiknya di sini lagi, bukan di tulang belakang. Waktu sesar di tulang belakang sakit banget. Pakai tusuk. Banyak ngobrol, rumahnya di mana? Dan pluk, tiba-tiba udah selesai. Tapi, Enggak. enak makan. Rumah sakit Harapan Bunda rekomendasi banget guys. Susu baik-baik banget. Impor. Terus udah gitu bener-bener dimanjain. Dokter juga ini enak ya dokternya. Ditolongnya tuh Enggak setengah-setengah. nggak ada yang jutek lagi. Enak banget deh pokoknya. Bintang 5 ya. Kasih bintang 5. Padahal saya pasien apa kurat, bisa jalan, bisa ngapain, nggak boleh turun, nggak boleh, semuanya serba harus dibantu sama dia. Top deh, top banget, rekomendasi, benar-benar rekomendasi daripada rumah sakit sebelum. Pasien nggak pernah nggak dimarahin, diperlakukan benar-benar diperlakukan seperti raja. Nggak dibedain lagi nih guys, mau BPJS kayak mau ini, mau asuransi, apalagi bayar. Orang yang BPJS aja baik banget, apalagi aku sih asuransi ya. Tapi aku lihat yang BPJS ya dilayaninnya bener-bener kayaknya tulus sepenuh hati. Rekomendasi jelas Rumah Sakit Harapan Bunda tuh bagus. Ya kayak rumah sakit yang lain yang pernah aku datengin. Bisa
habisin. Kalau yang hamil periksa ke dokter Arman aja guys. Dokter kandungan namanya dokter Arman, udah top banget. Gigit kebiasaan. Tadi yang operasi kista kan nggak boleh pakai perhiasan. Ternyata antingnya itu udah nempel sama daging. Terus Itu kan nggak boleh kalau ke ruang pemeriksaan. Jadi dia dua kali tindakan. Yang pertama antingnya sama dokter bedah, terus baru dia panggil dokter kandungan buat ngambil kistanya. Tuh hati-hati guys, yang pakai anting apa terlalu lama. kan giwang, kalau bisa sebulan sekali copot bersihin, sebulan sekali copot bersihin. Kalau nggak kayak tadi itu susah, udah nempel sama daging. Berarti kita nginep malam ini. Bisa pulang pagi aja. Ya. Biar apa bisa kerja juga. Boleh bilang nggak? Boleh aja. WFH tapi. Lama banget ya administrasinya. Mm-mm. Aku harus bayar lagi. Kan pakai asuransi kan di cover semua ya guys. Kan yang mesti bayar hand sanitizer-nya bayar 34.000 wajib. Selesai. Dan ini udah dicabut tuh darah. Jadi lagi nunggu proses untuk administrasi kepulangan. Katanya sih mau ada kontrol lagi dari dokter Arman, mau datang buat kontrol terakhir yang hari ini ya. Nanti 10 hari lagi baru balik lagi ke sini buat ngeliat apakah sudah bersih atau belum. Harusnya sih udah bersih, perutnya juga udah kecil. Tapi lebih nyaman sih daripada sebelumnya waktu masih ada babynya yang di perut. Oh ya, jadi gini guys, mau cerita nih. Kalau misalnya kalian punya asuransi apapun itu ya, harus asuransinya. Jadi pada saat kalian konfirmasi ke rumah sakit nih, tipsnya ya, sebelumnya kan kalian pasti kontrol kan ke dokter. Contohnya ya, misalnya kalian kontrol kehamilan ke dokter kandungan pakai asuransi. Nah pada saat kontrol kehamilan kemudian terjadi sesuatu, misalnya kayak aku nih, bayinya ternyata tidak berkembang, berarti kan harus dikuret karena sudah meninggal di dalam perut. Nah udah tahu kayak begitu, pasti dokter menyarankan beberapa pilihan untuk menggugurkannya atau untuk mengeluarkannya. Nah terus kalau udah kayak begitu, nanti kalian langsung aja ke bagian Administrasi. yang jaga yang ngebantu dokter tersebut, suster-susternya lah, tanya kalau misalnya saya pakai asuransi di cover atau enggak. Pertama itu yang ditanya. Nanti suster akan kasih surat untuk kita ke bagian administrasi. Nanti kalian dikasih surat itu untuk ke bagian administrasi. Nanti di bagian administrasi kalian tanya, kalau saya mau melakukan tindakan, kira-kira asuransi saya mengcover atau enggak. Pakai surat yang dikasih suster itu juga rekomendasinya dari dokternya. Nah nanti misalnya susternya bilang, nanti kita hubungi pihak asuransi dulu ya bu. Nanti kita hubungi ibu, minta nomor teleponnya aja sama minta fotokopi KTP atau fotokopi kartu asuransinya. Tapi suratnya jangan lupa kalian foto
Terus kalau terkadang dari mereka tuh nggak dibalikin, nanti suratnya taruh sini dulu ya Bu, nanti kami hubungi ke ibu jika memang ada informasi dari asuransinya. Itu suratnya kalian foto, udah kan. Nah terus nanti kalian tunggu tuh dihubungi. Kalau mereka tidak hubungi, kalian proaktif aja tuh hubungi ke mereka. Nanti kalau dihubungi ternyata ya Bu ini di cover gitu, kalau misalnya dia bilang di cover, lalu ibu bilang prosesnya seperti apa, pertama yang harus dilakukan seperti apa. Karena kemarin banyak miskomnya, jadi saya kemarin udah bilang ke udah dihubungi pihak pertama sudah menghubungi pihak asuransi, bilang di cover. Sebelum pihak RS menjawab pertanyaan saya di cover atau enggak, saya sudah menghubungi pihak asuransinya di cover. Kemudian pihak RS-nya menghubungi saya bahwa bilang, iya Bu ini di cover, nanti bisa prosesnya langsung aja datang ke rumah sakit ke bagian administrasi depan. Nah kemudian habis itu saya langsung menghubungi dokternya kan, karena dikasih nomor WA-nya kalau pilihan tindakan. Nah, dari dokter bilang oke, sudah menjadwalkan tanggal sekian, jamnya sekian gitu, dan apa aja yang mesti dijalanin. Kayak contohnya kalau misalnya operasi kan harus puasa atau apa ya, pokoknya begitu. Nah kemudian sudah kayak gitu, pada saat kalian datang pas hari H, usahakan datangnya itu sebelum misalnya tindakannya sore atau siang, datangnya kalau bisa pagi. Jadi pada saat ada apa-apa mengenai administrasi, kalian bisa proses dulu nih di paginya. Kayak kemarin karena kita nggak tahu apa-apa kan, jadi kita datang pagi nih, jam 7:30 sudah sampai sini, sudah sampai RS. Kemudian kita tanya ke pihak administrasi, ternyata belum ada data yang masuk ke mereka untuk melakukan tindakan di sore atau di siang. Kemudian kita coba ke pihak bagian rawat inap, karena waktu itu kan kita tanyanya ke administrasi rawat inap, disuruh susternya waktu itu disuruh ke rawat inap. Terus kita ke bagian rawat inap, kita bilang bahwa kemarin kita udah kasih suratnya, karena kita nggak foto jadi mereka nggak tahu tuh. Dan kebetulan shiftnya berbeda, orang yang waktu itu kita kasih saat kita datang orangnya nggak masuk atau pas lagi libur. Udah deh, udah mulai keselip, data-datanya udah mulai miskom, udah kayak gitu. Habis itu kita disuruh tunggu untuk konfirmasi. Akhirnya kita kasih kartu asuransi kita, kemudian kita hubungi ke pihak suster yang membantu dokter yang melakukan tindakan. Nah dari suster itu baru kita dibantu untuk prosesnya dulu, untuk administrasi nanti belakangan. Udah, jadi prosesnya seperti itu. Tapi maksudnya saya kalau mau lebih cepat, kalau bisa kalau misalnya kita mau disuruh ya udah taruh sini aja datanya, nanti kita hubungi semua data yang ditaruh di situ, kalau bisa dipoto-fotoin. Jadi pada saat kita datang kita udah kasih tahu nih, ini data yang kita kasih kemarin, tapi diminta ditinggal di sini. Tanya namanya yang nerima siapa. Dan kalau misalnya dihubungi oleh pihak rumah sakit, oke Bu, di cover dari pihak asuransi di cover, ibu bisa langsung datang aja misalnya hari Senin, ibu sudah janjian sama dokter, sudah dijamin, yaudah ibu datang aja di hari Senin sesuai sama jadwal dari dokter. Nah kalau sudah kayak begitu, kalian tanya ini dari siapa, misalnya dari rumah sakit, ini dari siapa, bagian apa, itu lebih penting. Kalau bisa lengkap semuanya, jadi pada saat nanti datang ke sana ditanya, kalian bisa langsung sebutin namanya, ini saya ditelepon dari ini, rumah sakit ini, bagian ini gitu, biar lebih cepat. Tapi kemarin sih enggak, ya agak sedikit lamanya ya, karena datanya itu yang keselip. Jadi pada saat dikonfirmasi pihak administrasi rawat inap, dia udah punya, ternyata di grupnya itu di grupnya mereka udah ada ternyata, cuma ditaruh di mananya mereka nggak tahu, karena waktu itu orang yang pada saat itu data kita titipkan, kita kasih, maksudnya pas kita datang hari Seninnya itu
libur gitu. Terus setelah kuret apa yang dirasain? Ternyata kuret itu tidak semenakutkan seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh kuret kan tidak dibius. Kalau menurut pengalaman orang tua cerita, jadi katanya dirogo terus diambil itu, dan itu sakit banget. Nah makanya saya kan takut ya yang namanya kuret. Tapi temen yang sebelumnya pernah ngelakuin kuret bilang kalau itu tidak menyakitkan daripada pakai obat obat yang dipancing untuk mengeluarkan bayi di perut. Nah terus jadi aku milihnya kuret. Sebenarnya durasinya cuma 30 sampai 40 menit dari proses diambilnya ya. Nah jadi waktu itu di bius total. Pada saat ditindakan saya dibius, baru ditanya alamat rumahnya, udah langsung nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba udah bangun sudah ada di ruang pemulihan dan tidak merasakan sakit sama sekali. Tapi teman-teman jangan langsung percaya hari itu udah. Kalau bisa kalian kontrol, nanti tanya ke dokternya, saya bisa kontrol lagi kapan untuk memastikan. Biasanya kan di USG, karena ini kita kan nggak tahu ya pada saat kejadian di tindakan itu selesai gitu diperiksa lagi atau ya saya sih yakin pasti di USG lagi atau bahkan endoskopi supaya tahu hasilnya udah bersih atau belum. Karena kan setahu saya kuret itu dimasukkan untuk membuka jalan supaya bisa ngambil bayinya itu pakai alat kan. Nah entah itu di vakum supaya keluar atau di apa yang saya nggak ngerti, tapi saya yakin sih itu di endoskopi untuk dilihat apakah hasilnya sudah bersih atau belum, atau akan di USG kembali. Tapi nanti untuk memastikan kembali minta aja sama dokternya, bisa kontrol lagi kapan. Biasanya dokter kasih waktu seminggu atau 10 hari untuk datang lagi ke sini untuk kontrol gitu. Kalau dibilang menyesal nggak menyesal nggak kehilangan bayi ya, pasti menyesal. Dibilang sedih nggak, ya pasti sedih, tapi percaya kalau ini tuh kayak Allah tuh Allah belum memberikan kepercayaan untuk kita bisa diberikan anak lagi. Itu aja sih. Tapi rasa bersalahnya sih ada. Maksudnya beda sama anak pertama, karena anak pertama kan memang anak yang diinginkan ya. Nah anak yang kedua ini ngerasa belum siap, memang belum siap, karena hamilnya pun nggak tahu. Jadi baru 2 bulan, umur 2 bulan baru tahu kalau ternyata hamil. Nah pas mau masuk ke 3 bulan malahan nggak tahu kalau ternyata sudah meninggal. Itu meninggal di umur 8 minggu. Jadi waktu umur 6 minggu itu kita periksa masih bagus, kondisinya masih detak jantungnya bagus. Nah pas pemeriksaan yang ke bulan berikutnya untuk masuk ke 3 bulan, pas 3 bulan harusnya 12 minggu, ternyata anaknya udah nggak ada di umur 8 minggu. Menyesalnya itu ngerasa, karena kan anak yang ini sukanya sama yang mecin, dia makannya mecin, yang mie instan itu nggak bakal muntah. Beli bakso itu nggak bakal muntah, tapi kalau makan yang lain pasti muntah. Jadi ngerasanya ini apa karena makannya sembarangan gitu kan. Tapi balik lagi sih sebenarnya bukan itu. pasti ada hikmah di balik kejadian ini ya. Mungkin memang belum dikasih kepercayaan sama Allah untuk punya anak lagi gitu kan. Yang paling sedih kan saya. Yang paling sedih kan
maksa karena pengen banget punya adik. Tapi kalau ditanya mau punya anak lagi enggak, Oh lah. kalau papanya sama adik sama kakaknya mau. Seperti biasa kalau aku masih mikir lagi. Tapi kalau ngelihat dokter, oh ya guys, mau rekomendasiin di rumah sakit Harapan Bunda ini ada yang namanya dokter Arman. Itu top banget sih itu top banget sih guys. Jadi kalau misalnya kalian mau periksa kandungan itu ke dokter Arman aja. Dokternya keren banget sih, maksudnya bagus sih. Aku ini umurnya kan udah 37 tahun ya, dan kehamilan pertama itu kan melahirkan pertama itu kan sesar ya. Jadi udah pasti komentar dokter ya, belum nggak semua dokter sih maksudnya, cuma kayaknya bakalan ya udah pasti sesar lah gitu kan. Karena kan awalnya sesar gitu, udah gitu umur udah 37 tahun gitu. Cuma mau gimana lagi, kita masih tetap berharap bisa merasakan untuk kelahiran normal, bukan karena takut. Pak sesar kan sekarang udah canggih ya, maksudnya ngerasain sakitnya udah nggak ngerasain sakit kayak dulu gitu. Tapi tetap aja ya, namanya kita kan seorang ibu pengen banget, atau seorang wanita pengen banget ngerasain tuh gimana sih rasanya normal, kelahiran normal. Kalau aku sih begitu ya, nggak tahu kalau ibu yang lain. Selama nggak ada masalah di kesehatan kita mah harusnya bisa kan. Bahkan yang umur 40 tahun aja bisa lahiran normal. Nah, sukanya di sini sama dokter yang ini nih yang aku rekomendasiin, pada saat masuk terus ngobrol-ngobrol, terus yang pertama kali tuh pada saat masuk tuh bukan langsung ayo bu periksa, enggak, kita malah diajak ngobrol, dikasih tips orang ibu hamil itu bagaimana, terus keadaan orang hamil itu seperti apa, terus makanan yang mungkin bagus untuk orang hamil itu seperti apa, kayak gitu ya. Lebih banyak ke ceritanya gitu. Terus kalau pas kalau misalnya kita tanya, iya dok mau ngerasain normal dok, bedanya sih 9 tahun, cuma umur kan udah segini gitu, waktu yang pertama juga sesar kayak gitu. Nggak langsung ngejudge nggak bisa harus sesar, kalau mau normal bisa, tapi ada beberapa persyaratan bla bla bla. Itu kan kayak udah dia memotivasi orang ya, ih kok begitu ya, maksudnya kok dokter begitu gitu kan. Ya harusnya ya, walaupun sebenarnya mungkin kenyataannya memang begitu ya jangan langsung begitu gitu. Kita kan ngeliat prosesnya dulu. Nah kalau dokter ini begitu, ya udah kita jalanin prosesnya dulu aja, harusnya sih bisa normal. Nanti kita lihat dulu aja kan, nanti lihatnya di endingnya kayak gimana. Kalau memang bagus ya udah normal, kalau memang nggak bisa normal ya udah tergantung nanti ke keadaan dari ibunya bagaimana. Itu kan lebih enak ya didengarnya, makanya aku rekomendasiin dokter ini gitu guys. Dan pelayanannya sih oke banget sih guys di sini. Kita benar-benar apa ya, service excellent banget deh, sampai aku aja mikir ih dia sampai bagian yang terkotor pun, maksudnya kayak aku kan di sini kan kuret ya, terus banyak keluar darah sampai dibersihin kayak gitu ya. Ya memang tugasnya perawat, tapi nggak semua perawat kayak gitu sih. Kalau pengalamanku kan yang selama ini pernah beberapa kali masuk rumah sakit, nggak semuanya suster kayak gitu. Bahkan ada yang jutek kalau ditanya tuh kayak males-malesan tuh, kayak mukanya tuh kayak males ditanya gitulah, kayak gitu, nggak helpful gitu. Kalau yang ini kayak helpful banget orangnya gitu. Pokoknya suster-suster di sini kayak benar-benar tulus gitu bantunya. Makanya rekomendasiin sih kalau misalnya kalian melahirkan, atau mungkin kalian ya jangan sampai ya doain orang sakit ya, tapi memang kalau misalnya intinya kalau melahirkan yang menyenangkan, rekomendasi kesini aja. Terus pilih dokter Arman, top banget. Gitu guys, jadi itu sedikit curhatan dari aku. Jadi mungkin ada part 2 nya. Dadah.